Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cara menentukan nilai rata-rata dari data kelompok. Ada 3 cara menentukan rata-rata data kelompok. Yang pertama, dengan menggunakan cara biasa. Yang kedua, dengan menggunakan simpangan rata-rata. Yang ketiga, menggunakan coding atau kode. Sekarang kita akan menentukan rata-rata dengan menggunakan cara biasa. Perhatikan contoh berikut. Diketahui data seperti pada tabel distribusi frekuensi berikut. Diketahui data pada tabel distribusi frekuensi berikut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor ini kita anggap adalah sebagai kelasnya. Kemudian tinggi badan, di mana tinggi badan untuk kelas 1 dari 151 sampai 156, kelas 2 156 sampai 160 dan seterusnya. Setiap interval ini adalah memiliki jarak yang sama dari batas bawah ke batas atas. Untuk kelas 1 frekuensinya 3. Untuk kelas 2 frekuensinya 4, kelas 3 frekuensinya 4 dan seterusnya. Dan jumlah frekuensinya adalah 21, di mana 21 ini berasal dari 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 adalah 21. Sekarang kita akan menentukan XI. XI adalah perwakilan dari interval kelas. Sudah? XI ini untuk menentukannya, XI sama dengan 151 ditambah 155 dibagi 2. 151 ini disebut batas bawah. 155 ini disebut batas atas. Sehingga rumus dari XI ini adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Sekarang kita tentukan XI dari masing-masing kelas. Untuk kelas 1, 151 tambah 155 bagi 2 adalah 153. Untuk kelas 2, 158. Kelas 3 163. Untuk kelas 4 168. Untuk kelas 5 173. Untuk kelas 6 178. Setelah kita menentukan XI, karena rumus untuk menentukan rata-rata dengan cara biasa itu adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sekarang kita menentukan hasil kali FI kali XI. Perhatikan tabel kembali. FI untuk kelas 1 adalah 3. XI-nya 153, maka 3 kali 153 adalah 459. 4 kali 158 adalah 632. Lalu 652, kemudian 840, kemudian 519, kemudian 356. Kemudian hasil perkalian ini kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 3458. Kemudian inilah yang menjadi sigma FI XI. Lalu kita menentukan rata-ratanya. Sigma FI kali XI adalah 3458. Kemudian frekuensinya adalah 21.
Kemudian 3458 dibagi 21 adalah 164,67. Demikianlah nilai rata-rata dengan menggunakan cara biasa. Sekarang kita menentukan rata-rata dari data kelompok dengan menggunakan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu disimbolkan dengan D. Perhatikan data pada tabel distribusi berikut ini. Yang pertama, itu nomor 1, ini adalah kelas pertama, di mana rentang intervalnya panjang kelas dari 151 sampai 155. Itu frekuensinya ada 3. 156 sampai 160 itu frekuensinya ada 4. Dan seterusnya. Untuk menentukan rata-rata menggunakan simpangan, maka digunakanlah rumus X rata-rata atau X bar sama dengan X rataan sementara ditambah sigma Fi kali Di dibagi sigma Fi. Untuk menentukan Xi ini adalah perwakilan dari setiap kelas. Jadi misalnya kalau dia di nomor 1, maka Xi 1. Kalau dia di nomor 2 berarti Xi 2. Kalau dia di nomor 3 berarti Xi 3 dan seterusnya. Untuk menentukan Xi seperti sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu Xi sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di mana ini untuk kelas 1 151 adalah batas bawahnya. 155 adalah batas atasnya. Sehingga X1 adalah X1 sama dengan 151 ditambah 155 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 153. Sehingga X1-nya 153. Untuk X2-nya 158. Untuk X3 163. Untuk X4 168. Untuk X5 173. Untuk X6 itu adalah 178. Jadi sini kita sudah menentukan Xi-nya. Sekarang kita akan menentukan simpangan. Simpangan itu adalah Di sama dengan Xi dikurang X rata-rata sementara. Maka untuk itu kita menentukan dulu rata-rata sementara daripada tabel. Sekarang kita akan mengambil rataan sementaranya adalah di kelas 3. Jadi di kelas 3 Xi-nya adalah 163. Sehingga rataan sementaranya ini kita pakai 163. Sehingga sekarang kita menentukan simpangannya. Untuk simpangan seperti rumus tadi adalah Xi dikurang X rataan sementara. Berarti untuk Xi-nya 1, berarti untuk kelas 1 kita pakai adalah 153 dikurang 163. Maka hasilnya ini adalah negatif 10. Maka untuk D1 adalah negatif 10. Kemudian untuk D2 158 dikurang 163. Hasilnya negatif 5. Kemudian untuk D3-nya 163 dikurang 163. Maka hasilnya adalah 0. Berikutnya 168 dikurang 163. Hasilnya 5. 153 kurang 163. Maaf, 173 dikurang 163. Maka hasilnya 10. Berikutnya 178 dikurang 163. Hasilnya 15. Setelah kita menentukan simpangannya, sekarang kita mengalihkan frekuensi dikali simpangan. Frekuensi untuk kelas 1 itu adalah 3.
simpangannya adalah negatif 10. Maka 3 kali negatif 10, 3 kali negatif 10 sama dengan negatif 30. Kemudian ini negatif 20. Kemudian ini 0. Kemudian 25. Kemudian 30. Lalu 30. Setelah kita mengalihkan frekuensi dengan simpangannya, sekarang kita jumlah. Lalu ini kita jumlah, hasilnya adalah 35. 30 ini dengan 30 ini boleh dicoret, sehingga negatif 20 dengan 25 ini sisa 5. Sehingga 5 tambah 30 hasilnya 35. Lalu sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rata-rata sama dengan, rataan sementara tadi kita pakai adalah 163. Ini 163 ditambah sigma FI DI, ini dia 35. Kemudian frekuensi, ini dia 21. Sehingga 163 ditambah 35 dibagi 21 adalah 1,67. Lalu kita jumlah 163 tambah 1,67 adalah 164,67. Inilah nilai rata-rata yang kita peroleh dengan menggunakan simpangan rata-rata. Berikutnya kita akan menggunakan cara coding. Perhatikan tabelnya kembali. Nah, ini adalah untuk tabel yang sama, yaitu data tinggi siswa. Tadi kita telah menentukan XI-nya. Untuk kelas 1 XI-nya tadi adalah 153. Kelas 2 158. Lalu kelas 3 163. Untuk kelas 4 168. Untuk kelas 5 173. Untuk kelas 6 178. Tadi frekuensinya 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 1. Ini adalah sigma FI. Sekarang kita menentukan CI. CI ini adalah simbol dari coding. Jadi coding itu adalah kode. Sehingga di sini kita akan menentukan kode, di mana rumus untuk menggunakan rumus rata-rata dengan menggunakan coding itu kita pakai rumusnya X bar sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI kali CI dibagi sigma FI kali panjang kelas, di mana P adalah panjang kelas. Sehingga kita perlu menentukan panjang kelas daripada interval, di mana setiap interval ini memiliki panjang kelas yang sama. Sehingga untuk menentukan panjang kelas itu P sama dengan, ini boleh kita 151 kita dengan 156 itu kita kurangkan atau selisih. Boleh juga kita menggunakan batas atas, ini kita tambah dengan 0,5 dikurang batas bawah dikurang 0,5. Misalnya seperti ini. Jadi jika batas atas ditambah 0,5, ini namanya tepi atas. Jika batas bawah dikurang 0,5, ini namanya tepi bawah. Sehingga panjang kelas ini kita singkat aja, misalnya tepi atas itu namanya TA, tepi bawah ini namanya TB. Maka panjang kelas tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi untuk kelas pertama berarti ini batas atas tambah 0,5 sehingga ini menjadi 155 tambah 0,5 ini menjadi 155,5. Ini adalah tepi atas. Kemudian ini 151
dikurang 0,5 ini adalah 149,5. Ini namanya tepi bawah. Sehingga kalau kita pakai misalnya untuk kelas 3, berarti tepi atasnya adalah 165,0 dikurang 160,5. Maaf, maksudnya ini 165,5 kurang 160,5. Maka ini hasilnya adalah 5. Sehingga panjang kelas adalah 5. Berikutnya kita mencari CI. Jadi untuk ini kita harus menentukan dulu rataan sementara. Untuk menentukan rataan sementara, kita juga boleh mengambil di data atau di kelas yang di tengah. Misalnya di sini saya akan menggunakan data yang berada pada kelas 4. Sehingga ini adalah rataan sementara. Sehingga rataan sementaranya ini 168. Setelah kita menentukan rataan sementara, berarti kode untuk kelas 4 itu kita langsung letakkan 0. Ini namanya kode. Kemudian untuk kelas ke atasnya, misalnya ke kelas 5 ini jadi positif 1. Lalu di kelas 6 positif 2. Kemudian untuk ke kelas 3 ini jadi negatif 1. Lalu di kelas 2 ini negatif 2. Untuk di kelas 3 ini, untuk di kelas 1 ini jadi negatif 3. Jadi kalau dia ke atas 0 nilainya jadi negatif, lalu kalau dia di bawah 0 ini nilainya jadi positif. Setelah itu kita kalikan FI kali CI. FI-nya 3, CI-nya negatif 3. Sehingga ini kita kalikan 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. 4 kali negatif 1 hasilnya negatif 4. 5 kali 0 hasilnya 0. 3 kali 1 hasilnya 3. Lalu 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu kita jumlah FI kali C ini, yaitu negatif 9 tambah negatif 8 tambah negatif 4 ditambah 0 tambah 3 tambah 4 hasilnya negatif 14. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rataan sementaranya kita pakai 168. Berarti 168 ditambah sigma FI CI tadi adalah negatif 14. Negatif 14. Kemudian frekuensinya adalah 21. Kemudian panjang kelasnya adalah 5. Sehingga hasil akhirnya adalah kita cari 168 ditambah 3,3. 3 sama dengan, maaf, ini adalah tanda negatif, berarti ini adalah negatif. Sehingga 164,67. Jadi itulah cara menentukan rata-rata dengan menggunakan coding. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.